Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah, Program Studi Ilmu Kelautan Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Balikdiwa, Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai larutan. Larutan didefinisikan sebagai campuran homogen antara dua zat atau lebih, di mana sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah. Dikatakan homogen karena mempunyai komposisi dan bentuk yang sama. Sifat kimia zat larutan tetap, tetapi sifat fisikanya dapat berubah. Misalnya, larutan dari alkohol dan air, sifat fisika dan kimianya tidak berubah. Sedangkan larutan garam dan air, sifat fisika garam berubah dari kristalin padat menjadi ion-ion, tetapi sifat kimianya tidak berubah. Di dalam larutan terdiri dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain. Pada umumnya, pelarut adalah komponen terbesar di dalam larutan, sedangkan zat terlarut adalah komponen yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam sistem larutan. Pelarut memiliki struktur sifat fisika yang tidak berubah, berbeda dengan zat terlarut, sifat fisikanya dapat berubah. Macam-macam larutan. Larutan terdiri dari beberapa macam yang dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, larutan pekat dan larutan encer. Perbedaan antara larutan pekat dan larutan encer adalah pada jumlah solvent dan solutnya. Pada larutan pekat, jumlah solut cenderung lebih banyak dibandingkan jumlah proton, sementara pada larutan encer jumlah solvent cenderung lebih banyak dibandingkan jumlah solutnya. Yang kedua, yaitu larutan berdasarkan daya hantarnya. Berdasarkan daya hantar, larutan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit ini dibagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk mengetahui lebih jelasnya, perhatikan metodologi percobaan pembuatan larutan berikut. Di sini ada zat terlarut dan juga wadah untuk melarutkan zat. Misalnya gula, dimasukkan ke dalam wadah yang kosong. Selanjutnya, kita membutuhkan pelarut. Biasanya pelarut ini berupa cairan yang ditambahkan ke dalam wadah yang berisi zat terlarut. Kemudian, kita campur dengan cara mengaduk-ngaduk zat pelarut dan zat terlarut hingga zat tersebut menjadi sebuah campuran yang homogen, yang mempunyai bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama. Kemudian, untuk mengetahui apakah larutan gula tersebut termasuk ke dalam larutan elektrolit atau non-elektrolit, perhatikan lagi analogi berikut ini. Di sini ada namanya elektrolit ester. Nanti, larutan ini akan menghantarkan arus listrik jika dia termasuk ke dalam elektrolit kuat. Elektrolit kuat akan menghasilkan banyak gelembung dan cahaya lampu yang terang, atau biasa dikatakan bahwa larutan elektrolit kuat terionisasi sempurna. Sedangkan jika ia termasuk ke dalam elektrolit lemah, maka gelembung yang dihasilkan sedikit dan cahaya lampu redup, atau dikatakan bahwa elektrolit lemah hanya terionisasi sebagian. Kemudian, larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik.